Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat Bapak Maradona dan Ibu Prihatini Puji Lestari, pemerintahan setempat yang sempat hadir, mungkin dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lingkungan yang sempat hadir, para alim ulama cerdik pandai yang sempat hadir, para tamu undangan yang berbahagia, hadirin wal hadirat sidang walimatul aqidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu kita menyaksikan peresmian nama, tasyakuran dan akikah ananda dari Bapak Maradona dan Ibu Prihartini Abian At-Taris Prima. Kalau diartikan Abian ini Bu, artinya Abian itu adalah orang yang punya pandangan yang jelas. At-Taris itu adalah orang yang bisa merajut, bisa mendesain sesuatu yang menjadi indah. Prima itu seperti kita pahami. Jadi maksud Abian Prima, Abian Taris Prima ini namanya sangat bagus, sangat indah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan. Orang yang punya pandangan yang jelas, punya desain hidup yang sangat bagus, dan sekaligus punya tenaga pikiran yang prima, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dengan Allah, memang begitulah orang tua. Kewajiban orang tua setelah anaknya lahir ke muka bumi ini memberikan nama yang baik, karena nama adalah doa. Yang kedua adalah mencukurkan. Alhamdulillah tadi sudah dipotong rambutnya, maka nanti Adinda Dona rambut dibersihkan, dicukur bersih, nanti ditimbang, diukur dengan nilai emas berapa on bisa saya, maka itulah berapa gram, itulah nanti yang bisa dibagikan dari hasil cukur rambut itu. Berikutnya adalah mengakikahkan, dan alhamdulillah hari ini Adinda Dona sudah melaksanakan kewajiban berikutnya, mengakikahkan. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak yang baru dilahirkan tergadai sehingga ia diakikahkan. Jamaahkan Allah, ibarat barang yang tergadai. Halo, ini anak ibarat barang yang tergadai. Kalau seandainya tidak segera diakikah, ditebus, maka ibarat barang yang tergadai di pegadaian. Taulah kita mantegadai itu Pak, setengah punya kita, setengah punya orang. Barangkali lebih dekat kepada orang yang tepat kita ngadai-dai. Kalau kita tidak pacak nebus, sisip sedikit hilang bunyi kita. Erak jamaah, kalau kita tidak pacak nebus, barang itu mungkin punya orang. Maka alhamdulillah hari ini kedua orang tua telah melaksanakan tebusan itu, yakni melaksanakan akikah. Jamaah melakukan Allah. Ada yang keempat, nyunat. Belum disunat ya? Belum. Sebenarnya kalau dalam Islam itu beri nama, akikah, nyukur, nyunat itu di hari ke-7.
atau kelipatan 7. Mungkin di kita budak masih kecil Pak Ustaz ada sunat. Di Arab itu Pak, kalau bayi lanang tidak boleh keluar dari rumah sakit kecuali hari ke-7. Keluar dari rumah sakit sudah disunat. Kita belum. Kita belum. Maka nanti sebenarnya anak ini jangan dibiarkan lama-lama Pak, tidak disunat. Anak itu kalau dibiarkan sampai SD, bahkan mungkin anak tamat SD baru disunat, agak bahaya. Karena apa? Banyak penyakit yang bersasar. Jadi kalau bisa secepat mungkin anak itu disunat sesuai yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, anak adalah amanah. Anak yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah, titipan. Ngertilah Pak, man kita titipan. Ini titipan bagi orang era. Maka barang titipan itu harus sesuai dengan apa yang menitipkannya. Siapa yang menitipkannya harus sama. Jangan dibiarkan bayi titipan itu, atau dikurangi titipan itu, atau dirubah titipan itu, berarti kita tidak amanah. Maka jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah ini nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Halo jamaah, kalau jamaah masing-masing punya pikiran kita terhadap amanah, maka sungguh nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang diamanahkan. Kita ini Pak, kalau amanah galak-galak, halo, kalau amanah berebut, nak kalau kita ngambilnya jabatan itu nak kita ambil, itu nak kita ambil, itu nak kita ambil. Kalau itu sasup jangan menjalankan amanah. Ujung-ujungnya tak ganti sikap pun yang beres amanah itu. Nah, amanah semua yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Hari ini mungkin kita bisa selamat. Di dunia kita mungkin selamat, tapi di akhirat lihat cerita. Lihat ini Bu, cerita Bapak Ibu. Ini penting cerita ini. Menjadi gambaran bagi kita semua. Ketika di akhirat kelak ada seorang perempuan yang protes kepada Allah, protes kepada malaikat karena ada kedua orang tuanya yang hampir memasuki surga. Tiba-tiba ada perempuan bilang begini, wahai Allah, wahai malaikat, stop dulu dua orang itu, jangan disuruh masuk ke surga. Nah, uji malaikat, kenapa kau tidak senang? Wahai malaikat, wahai Allah, bukan aku tidak senang kedua orang itu masuk surga. Cuman hari ini aku ingin meminta keadilan, wahai Allah. Ini cerita jamaah merupakan pelajaran bagi kita. Kenapa? Wahai Allah, aku di tempat ini, di neraka ini, sebenarnya bukan karena kehendakku. Bukan. Aku ditempatkan di sini bukan karena kehendakku. Kalau maunya aku juga akan menikmati surga itu. Tapi wahai Allah, semenjak aku akil balik, aku lakadis, ujinya ada. Budak lakadis Bu, bahaya nih kalau kita ada urusi mereka. Kalau mereka sudah punya, sudah akil balik, tidak kita urusi, bahaya bagi kita. Akhirnya begini. Setelah perempuan tadi bilang, wahai kedua orang tua, apakah benar yang disampaikan oleh anak itu? Benar wahai Allah. Jamaah. Setelah mendengar itu, akhirnya apa kata Allah? Wahai malaikat, ambil kedua orang tua itu, cemplungkan ke neraka. Tak jadi masuk surga. Kenapa? Karena ia tidak bertanggung jawab
bahasa kita bau jangan galak muat tapi tak galak ngurus. Galak baik berbuat tapi tak bertanggung jawab. Nah ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu melakukan Allah zaman hari ini. Halo, saya yang sedang berbicara, tolong dengarin. Lihat. Hari ini, zaman hari ini kita memang dihadapkan dengan keadaan yang na'udzubillah jamaah. Keadaan yang mungkin sangat susah bagi kita dalam mendidik anak-anak. Anak usia 2 tahun, 3 tahun, itulah pacak dia ngeles. Apalagi 5 tahun, 6 tahun, lah pacak dia bohong, lah pacak dia mudikan pak. Apalagi budak lah SD lah SMP, SMA, na'udzubillah jamaah. Sebenarnya apa yang membuat itu semua? Yang membuat orang sekarang ini susah mendidik anak-anak. Inilah Pak. Inilah yang sebenarnya yang menjadikan kita susah mendidik anak kita. Karena HP. Benar gak? Dulu mana ada ceritanya kita dipanggil oleh umat kita. Nah, sini nak, gancang kita, bercepat kita dah. Sekarang ini anak kita panggil sekali 2 kali tidak, 10 kali tidak, dia kaki ujungnya masih asik main aduh apa ada. Uji kita keren udah main HP. Kerennya Bang Banwan. Inilah yang sebenarnya membahayakan mereka. Buka YouTube, pencet aku di keluarga lo. Yang tak ngerti jadi ngerti, yang tak tahu jadi tahu. Alhamdulillah. Yang belum pernah nyoba lagi nak nyoba. Karena dari ya Allah. Dulu mungkin kita tidak pernah dengar anak SD buat cabul. Sekarang anak SD cabul. Kenapa dari sini? Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita heran, ngapalah Jepang? Menteri Pendidikan Jepang itu mengharapkan HP untuk anak SMA ke bawah. Jadi kalau di Jepang nak boleh HP, ditengok dulu KTP. Mana KTP? Kalau ternyata di situ tertulis sudah ada yang punya di nomor itu, tidak boleh. Jadi satu orang cuma punya satu HP. Kita ini kiri kanan depan belakang mengadu galau. Satu rumah mungkin bisa 10 HP. Adil belakang Allah. Jepang itu teman saya masih ada di sana. Kata mereka anak SMA itu tidak ada mereka yang pegang HP. Nggak ada. Hebat nggak mereka? Hebat. Ya kan? Mereka memperbolehkan anak megang HP kalau sudah kuliah atau berpenghasilan. Sekarang ini budak umur 5 tahun untuk HP-nya berapa? Berapa? Paketnya berapa? Lasa rota basa. Iya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di radiasinya. Coba sekarang, jangankan anak-anak, bapak, ibu, suami, istri kalau nak tidur, yang sikok ngadap ke barat, yang sikok ngadap ke timur, megang HP. Ada. Sisip-sipit, curhat dengan mantan pacar. Ada dah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya cara penjajah untuk menghancurkan generasinya. Uji kita Israel itu hebat, tapi tidak ada anak-anak mereka usia SMA semua pegang HP, tidak ada. Tidak ada. Finlandia itu nomor pendidikannya di dunia nomor 1. Ada anak SD mereka pegang HP, tidak. Budak kita ini Bapak,
kemana-mana lagi kecil, oh megang HP, oh megang HP, caklah dia yang paling penting. Ada angkat nomor HP di situ, seolah-olah mereka yang paling penting. Jamaah, akhirnya apa? Anak tadi kurang baktinya. Ada. Jangankan orang besar, udah mak tungau, bahasa Kristo, tau mak tungau? Tungau itu bu, hidungnya di bulu mata ini nak tungau, sakit kecilnya ya, bahasa orang. Langerti dia dengan HP, pakam dia main HP. Kadang kita lah tuh tidak ngerti cara ngeset, cara screenshot dia ngerti. Uji itu keren, jamaah makan Allah. Mungkin cerita yang aku sampaikan ini tidak sempurna, tapi suatu saat nanti bapak ibu akan merasakan susahnya anak kita, susahnya diatur. Mereka mau sembahyang, ada sembahyang dah ucap itu, laza, kadang-kadang lagi makan pun megang HP, kadang lebih baik tak makan dia asalkan main Nah jamaah Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka pribadi mereka hancur oleh karena HP tadi. Ya dah. Halo. Ada yang ngomongkan ni ada. Maka mohon maaf, anak-anak sekarang prestasinya tidak meyakinkan. Ujinya gampang, ujian tinggal pegang HP, apa artinya buka HP, kakek ditanya udah tahu dia ditanya buka HP, akhirnya ilmu tadi semuanya di HP. Ya Allah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita jaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Di Sarjana, Jalan Sarjananya masjid banyak. Mulai dari Dr. Liani Kiprawi ya, sampai ke Masjid Al-Basyariah, Masjid Jalo, musola ada berapa, tahfiz lah ada berapa, di sini ada. Dekatkan mereka Bapak Ibu, masukkan mereka ke sana, dan itulah yang nantinya akan menjadi bonus kita kelak di akhirat. Jamaah, ini sebagai penutup tausiah kita, saya akan sampaikan cerita kelak di akhirat di padang mahsyar. Jamaah melakukan Allah, semua kita dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana. Halo jamaah, ketika semua manusia dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan tanpa busana, keringat orang itu bercucuran. Bukan cuma bercucuran, tapi keringat itu akan masuk ke tanah sampai 70 hasta. Setelah 70 hasta turun dari naik lagi, akan membakar orang yang ada di atasnya. Maka orang itu akan kepanas, bahkan mungkin dia tidak tahan. Tapi ada beberapa yang akan menolong kita. Satu, sedekah kita yang nanti nolong kita di akhirat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, keringat yang masya Allah akan membakar dari bawah, bahkan akan menenggelamkan manusia ketika di padang mahsyar. Nanti akan menolong mereka. Pertama adalah sedekah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tebuslah diri kalian dengan sedekah, karena sesungguhnya sedekah akan menjadi payung kalian kelak di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan yang menghantarkan mereka menjadi kekasih Allah, menjadi ahlul Quran. Jamaah makan Allah. Sampai ada orang tua bingung, Allah, malaikat siapa pemuda tadi yang mengatakan kepada aku, coba
dari surga yang memayungi aku, ya Allah. Aku tidak merasa kesanasan, bahkan aku merasa kedinginan. Aku terlindung, ya Allah, tidak seperti yang lain. Apa uji malaikat? Bulan, dialah dulu anak yang kau antarkan ke hamalatul Quran. Bulan, dulu itulah anak yang kau suruh ngaji. Bulan, dialah yang dulu selalu mendengarkan suara bacaan Al-Quran. Kalau jamaah dulu mungkin kata orang, untuk apa sekolah di pesantren? Khususnya kami dulu, uji orang, untuk apa kau nak sekolah pesantren? Nak jadi apa kau ujinya? Masya Allah jamaah. Bahkan kata orang, untuk apa kau ngapal Quran? Jadi apa? Kau paling balik ke dusun, ujinya mimpin tahlil, mimpin yasin, makan duluan. Paling itu Pak yang diomongkan orang. Hadirin dari Allah. Ternyata tuh orang yang hari itu ngomong seperti itu, hari ini mereka malu. Ternyata anak-anak mereka yang dulu sekolah di sana, kuliah di sana, balik ke dusun mantang karet. Balik ke dusun ada yang masih jadi kuli. Tapi kita selalu tersenyum kepada mereka. Hadirin dari Allah. Ternyata Al-Quran akan mengangkat derajat kita. Mumpung masih ada kesempatan dan masih ada amanah, taruhlah amanah itu di tempat-tempat yang paling baik. Jangan bingung Bu, kalau anak bapak ibu nanti suatu saat hafal Quran, nak masuk ke mana tidak susah, nak jadi polisi langsung, tentara langsung, nak kuliah di mana UGM, hafal Quran 30 juz, aku kasih rekomendasi, teknik kita masuk UGM, ITB masuk, kalau punya hafalan 30 juz gratis kuliah di sana. Sekarang susah nak kuliah di sana Bang. Nak berapa juta kita keluarkan duit. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat, maka taruhlah amanah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kaget Pak, kita nyesal Bang. Nyesal kita Bang. Nah, bayang maghrib ujungnya ada telepon, ring. Ngapa Pak? Ini siapa Pak? Pak, ini dari kepolisian. Benar kasih bulan anak bapak? Iya Pak, benar Pak. Anak bapak lakukan tangkap Pak narkoba Pak. Halo dah. Assalamualaikum. Malam-malam Pak polisi telepon. Ngapa Pak? Anak bapak tawuran, kami amankan. Halo. Jangan lekat Allah. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan siapa? Halo, jawab. Yang dirugikan siapa? Man baik Pak Saro Pak nak merambatnya Pak ya. Uji itu. Siapalah budak yang ngaji bagus tadi? Tak ditanya. Ustaz yang ngaji tadi. Siapalah itu? Tapi Pak, kalau kita melakukan salah, tengok tuh, anak si pula, tuh, anak si pula. Kau tahu tak uji? Benar tak gue? Masuk obang, mudah. Apa ya? Bu ya? Man yang jahat itu Pak cepat nyebar. Tengok ya. Orang Indonesia barusan jadi juara 1 tingkat internasional hafalan 30 juz tidak kesebab. Saro anak nyebar ke ibu ya. Tapi mengambil cak, dia itu ya putri Indonesia. Tahu kan orang? Dia budak kecil, jogetnya Masya Allah, ibu. Tidak tadi. Yang inilah kaki yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi kita sepele dengan amanah yang diberikan oleh Allah, tapi bagi Allah amanah itu nanti dimintai bertanggung jawaban. Nah, di Maradona jangan susah, ya lah.
ke depan bagaimana kita mendidik anak. Percayakanlah ke tempat-tempat yang anak-anak di sana bisa dididik untuk menjaga agama mereka agar mereka bisa sholat. Nah, kita tidak cerita terakhir kali ini, terakhirnya dulu. Terakhirnya ini, suatu saat ada seorang yang kaya raya ketika kami masih tinggal di Depok. Benar. Sukses secara duniawi, anak-anaknya masya Allah, pasukannya selalu mulai dari pertama sampai terakhir itu hebat semua. Mungkin rumahnya masya Allah kayak istana rumahnya di Depok karena saya sering diundang. Hanya satu di antara anaknya yang secara dunia mungkin tidak sukses, tapi secara agama dia bagus. Bu, Bapak Ibu, tahun 2003 ketika saya masih di Depok, istri dari bapak yang sering bilangin saya, Ustaz itu Jino sekolah baik di luar negeri, hafal Quran. Tengok Jino masih dia naik angkot ujinya. Tengok anak-anak aku juga keren ujinya, masya Allah. Ya cara orang baru balik beda. Kita dengarkan, kita senyum saja. Jamaah, tahun 2003 istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 pagi meninggal bininya, Pak. Diteleponnya anaknya 1, 2, 3, 4 yang memang tinggal di rumah. Katanya mayit. Siapa yang urus rumahnya terkuntang lah jadi mayit kan? Habis subuh, Ustaz. Ngapa Pak Uji? Tolong Pak Ustaz ke rumah. No, cukup kamu dengan Pak Ustaz. Pak, cukup Pak Ustaz itu bukan cuma ngurus mayit, baik Pak. Maaf dan Pak Ustaz. Pak Ustaz itu bukan untuk doa lah. Iya Pak Ustaz. Maafkan aku Pak Ustaz. Pokoknya Pak, mudahnya kita balik ke omongannya Pak. Ujin dari Pak Ustaz tak guna ujin. Ya Allah. Memang kadang-kadang itulah. Hadirin Allah. Lihat. Apa hukuman Allah kepada orang-orang yang seperti itu? Maka Pak, jangan susah kalau orang tak senang dengan kita. Jangan susah orang benci dengan kita. Biarlah. Pokoknya dia tidak akan mati kecuali dia akan mengalami apa yang dilakukannya. Bapak Ibu yang Allah. Lah sampai jam 9 pagi dan kati anak balik. Sampai aku telepon anaknya yang menjadi di Jakarta. Uji Pak, balik. Ibu kamu dari kudu. Ujinya, tolong Pak Ustaz. Berapapun kali aku bayar Pak Ustaz, uruslah Pak Ustaz. Ujiku, aku bukan anak-anak. Cuma itu kan ini nak dihadirkan anaknya, tidak ada yang balik. Yang kutega, yang kutelepon, kan rumahnya tidak jauh-jauh. Uji bininya, jangan Pak itu balik. Kalau Bapak balik ini proyek jatuh ke orang Bapak harinya pertemuan proyeknya ini punya kita Pak. Uji bininya, ayolah dia, tidak usah balik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Cengkel tuh Bapak yang dulu dipakai, masya Allah, dipakai selangit-langit tuh. Hari itu ternyata orang tuanya seperti tak ikhlas, benci kepada anaknya. Ngapo ketika umatnya mati, tak ketika balik urus. Ujinya berapapun kaki urusannya, itu bayar Pak Ustaz. Ujiku memang itu. Jamaah Allah. Lihat. Apa hukuman Allah pada anak yang durhaka pada kedua orang tuanya? Lihat. Tahun 2005 sebelum saya pulang dari Jakarta. Karena permintaan saya harus urus ada lembaga pesantren, alma mater dulu, saya pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang punya kerjaan, yang kerja di pesawat terbang, yang sudah punya bisnis, boleh jatuh, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tadi anak yang kelima, yang tadi memang rajin ke masjid, cuma mengajar kecil-kecilan, berbakti pada kedua orang tuanya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji Pak. Lihat Pak, sudah terlihat Pak balasan Allah. Iya. Bapak maaflah kepada santri yang pernah Bapak ejek.
Bapak maaflah kepada santri pada bapak pernah katakan, nak ngapo kamu ngapal Quran uji bapak. Mandangan aku biasa-biasa. Hadirin Allah. Hukuman Allah di dunia sudah nyata bagi orang yang seperti itu. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan hal yang demikian karena akan merugikan kita. Amanah yang diamanahkan oleh Allah ini mari kita jaga, mari kita rawat. Bapak Ibu, nanti anak-anak ini yang akan mendoakan kita. Siapa yang nanti akan mendoakan kita di alam kubur jemaah? Belum tentu orang lain ikhlas. Tidak. Belum tentu orang lain ikhlas mendoakan kita. Paling satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai ketujuh. Payo ujinya, diundang makan ke rumahnya. Payo ujinya, amin ujinya berdoa. Gak berdoa, amin. Tapi siapa yang ikhlas mendoakannya? Belum tentu orang lain Bapak Ibu. Yang ikhlas mendoakan itu adalah anak-anak kita. Yang kita butuhkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin Allah, mau sukses menjadi orang, jadi anak yang berbakti. Mau jadi orang hebat di dunia dan akhirat, jadilah anak yang berbakti. Sebelum kita menjadi orang yang berbakti, jadilah orang tua yang pandai mendidik anaknya sehingga ia memang layak dan pantas untuk dibakti. Jangan berharap kita dibakti oleh anak kita kalau kita tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pasangan-pasangan muda. Ini aku lihat ini banyak pasangan muda yang hadir. Jangan sampai kita tergiur, tergoda dengan gemerlapnya duniawi, sementara kita melupakan anak-anak kita untuk mendekatkan mereka dengan agama, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan semua itu pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang baru diberi nama, yang baru dicukur, yang baru diakikah, Abian, Taris, Prima, menjadi anak yang saleh, menjadi anak calon hafiz Quran di situ, si ganteng anak yang soleh. Masya Allah, cita-cita orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الولد أبيا طارس بريما ولدا صالحا بارا لوالديهما يا ربنا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا جعلته صالحا، ولا ولدا إلا جعلته صالحا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf daripada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.